Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 16 Maret bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang larangan wisatawan mancanegara pakai sepeda motor sewaan di Bali. Plus minusnya, berikut penjelasannya. Selain viral, video tersebut menjadi bukti bahwa kasus ugal-ugalan pengendara sepeda motor di Bali bukan dongeng belaka, melainkan sudah menjadi realitas yang mengganggu ketentraman bersama. Data resmi Polda Bali menyebutkan lebih dari 100 WNA di Bali dalam sepekan terakhir terlibat kasus pelanggaran lalu lintas. Yang terbanyak adalah WNA Rusia dengan 56 pelanggar, disusul Australia 10 orang, Jerman 8 orang, dan Prancis 6 orang. Sementara WNA Ukraina, Amerika, dan Italia tercatat ada 5 orang. Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra mengatakan dalam 1 minggu saja pihaknya mencatat ada lebih dari 171 pelanggaran lalu lintas WNA di Bali. Penindakan itu menjadi bukti bahwa polisi terus berlaku tegas terhadap pelanggar lalu lintas termasuk kepada turis dan warga lokal demi kenyamanan bersama. Makin banyaknya WNA pelanggar lalu lintas di Bali membuat Gubernur Bali Iwayan Koster geram. Dia langsung mengeluarkan aturan melarang wisatawan mancanegara menggunakan jasa sewa sepeda motor selama wisata di Bali. Koster geram melihat Wisman di Bali berlaku seenaknya dan tidak mengindahkan kebudayaan setempat saat bersepeda motor di Bali. Banyak kasus Wisman tidak pakai baju maupun helm saat berkendara dan tidak memiliki lisensi berkendara. Larangan sewa motor bagi Wisman di Bali pun berlaku mulai 2023 pasca pandemi COVID-19 untuk membenahi sistem pariwisata. Kebijakan tersebut baru dapat dieksekusi tahun ini mengingat tahun sebelumnya pariwisata Bali sepi karena tidak ada kunjungan wisatawan. Larangan berani Gubernur Bali Iwayan Koster ini pun menjadi sorotan media internasional. Sejumlah media seperti The Straits Times hingga BBC kemudian turut menyoroti tingkah laku turis asing. Kemudian semakin banyaknya pelanggaran dilakukan sejumlah wisatawan mancanegara membuat Gubernur Bali mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencabut visa on arrival bagi turis Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali. Menanggapi rencana tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan harus dikaji terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mencabut VOA bagi turis Rusia dan Ukraina. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Silmi Karim menginstruksikan tim pengawasan dan penindakan dari pusat untuk membantu menindak warga negara asing atau turis asing yang menyalahi aturan di Bali. Menurutnya, saat ini tim tersebut telah melakukan operasi pengawasan dan penindakan terhadap turis asing di Bali yang dianggap bermasalah. Di sisi lain, Duta Besar Ukraina Vasil Hamianin tersinggung karena tidak terima jika warga negaranya dianggap membuat masalah seperti turis Rusia di Bali. Ia pun meminta Gubernur Bali membuka data terkait sejumlah warga Ukraina yang berbuat kriminal sehingga ditolak VOA. Dubes Ukraina berkata data yang ia pegang menyebut jumlah warga Ukraina yang dideportasi Indonesia kurang dari 10 orang selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan data itu didapatkannya dari pihak Indonesia. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.